Ayo coba saya galak-galak dulu. Ini binatangnya kamu sana. Nah, kamu sana. Binatang lainnya kamu galak-galak dulu. Sok dimainkan, digalak-galak dulu, dikeluarkan. Nah, begitu. Kamu galak-galak dulu ini binatangnya. Nah, lihat. Saya coba saya galak-galak ini binatang. Saya mainkan di mana ini pertempatan. Yang kalah yang mana, yang menang yang mana. Anda lihat, saksikan dengan baik. Pertunjukan demi pertunjukan, adegan demi adegan. Kuhiburkannya anak manusia, kumainkannya di mana ini pertempatan. Sebelum saya perlihatkan dia punya keajaiban, sebelum saya perlihatkan dia punya keanehan. Apa keajaiban ini binatang ular? Bukan dia punya mahkota di atas kepala, melainkan keajaiban ini ular dia punya taji, dia punya kaki. Sok dikeluarkan. Binatang ularnya kamu keluarkan, kamu galak-galak, kamu mainkan. Nah, begitu. Dikeluarkan. Dikeluarkan dulu ini binatang ularnya, digalak-galak dulu. Nah, ini namanya ular sanca. Cuma jenis binatang ular sanca kayak begini macam banyak. Ada sanca kembang, sanca manuk, sanca dodo. Tapi kalau yang saya bawa ini namanya ular sanca piton. Saya akan hiburkan di mana ini pertempatan. Saya akan mainkan di mana ini hari. Wadah, katanya saya pernah melihat ada ular sebesar batang kelapa. Kalau yang sebesar batang kelapa itu namanya king piton. Yang sering ada di layar televisi di acara film Anaconda. Itu namanya king piton. Ada lagi katanya yang sebesar truk. Kalau yang sebesar truk mah toronton lah. Nah, lihat saya coba saya galak-galak dulu, saya mainkan. Coba binatang ularnya suruh berdiri. Sebelum nanti ini binatang ular saya perintah suruh menari. Sebelum nanti ini ular saya perintah suruh berjoget. Berdangdut, bergoyang ini binatang. Anda jangan kaget. Lihat, perhatikan dengan baik. Saya galak-galak dulu ini binatang ularnya. Benar katanya ularnya masih galak, masih buas. Benar om, tuh lihat masih galak. Gak percaya ini ular masih galak, masih buas. Kalau mungkin ada yang lagi ngidam, pengen coba digigit ular gratis, nggak usah bayar. Haha, ya, cuma jangan karena sakit. Nih lihat. Nah, ini binatang ularnya. Karena binatang ular mah nggak bisa diajak jadi saudara, nggak bisa ya. Walaupun sama yang punya di saat ngegigit ya ngegigit aja. Ama jenderal aja mau ngigit nggak mungkin dia menghormat dulu, ya. Ama kiai mau ngegigit nggak mungkin bilang assalamualaikum. Jadi di saat ngegigit ya ngegigit aja. Nih lihat, saya coba saya galak-galak, saya mainkan di mana ini pertempatan. Cuma jangan disangka saya pawang ular. Karena yang namanya pawang ular dulu saya punya orang tua. Namanya Abah Usup. Kalau beliau menangkap binatang ular pergi ke hutan, ada ular di mana pohon, cukup di mantra, cukup di doa, ular bisa turun. Ada ular di mana lubang, diambilkan air 1 gelas, ditepuk-tepuk permukaan lubang 3 kali, ular bisa keluar. Itu pakai ilmu. Cuma kalau saya coba saya beranikan diri untuk memainkan binatang ular semacam ini, saya akan coba saya perintah ini binatang ular supaya bisa menari, bahkan supaya bisa berjoget. Bergoyang, berdangdut ini binatang, Anda jangan kaget. Bahkan bergoyang ini binatang kayak pantat Ibu Haja Elvi Sukesi, jangan kaget. Lihat, perhatikan dengan baik. Ini binatang ular saya kasih nama. Siapa namanya? Namanya Sarboah. Kenapa dipanggil Sarboah? Karena dikejar-kejar hari Selasa sampai hari Rabu, didapat hari Jumat. Maka saya kasih nama Sarboah. Selasa, Rabu, Jumat. Lihat, saya coba saya mainkan. Saya akan hiburkan di mana ini pertempatan. Bahkan akan saya coba ini binatang ular. Kumasukkan di mana hidung, dikeluarkan di mana mulut. Cuma bukan ular ini. Karena kalau ular ini saya masukkan di mana hidung, dikeluarkan di mana mulut, nanti ularnya mati, hidungnya jebol, apalagi hidungnya terlalu mancung ke dalam. Maka saya mainkan binatang ular yang lebih kecil lagi. Coba deh geserkan binatang ularnya sebelah sini. Saya akan perlihatkan dia punya keajaiban. Saya akan perlihatkan dia punya keanehan. Lah, Bung Otang, apa keajaiban itu ular? Permisi, bukan dia punya mahkota di atas kepala, melainkan keajaiban ini ular, dia punya taji, dia punya kaki. Seperti apa yang disebut taji ular atau kaki ular? Nah ini om, mungkin Anda di rambut hitam hingga putih belum pernah melihat yang namanya taji ular atau kaki ular. Dari gigi bopak kembali bopak belum pernah melihat yang namanya taji ular. Karena binatang ular semacam ini, yang bahaya bukan dia punya gigitan, melainkan dia punya belitan. Gajah gede dibelit sama ini binatang mati, harimau besar tumbang. Apalagi manusia seperti kita. Tapi Anda lihat, saksikan dengan baik. Diam dulu, Noneng. Ini lihat, perhatikan dengan baik. Saya akan coba saya hiburkan di mana ini pertempatan. Debay, diam sebentar ya. Ini hari,
Nah, saya hiburkan di mana ini bertempatan, akan saya mainkan. Tuh lihat, masih galak. Bahkan binatang ular sanca semacam ini, giginya, nah ini 4 jajar 4 lapis. Jadi di bawahnya 4 jajar, di atasnya 4 lapis. Maka perhatikan dengan baik. Tapi kalau digigit sama binatang ular semacam ini, paling-paling jebol punya kulit. Tapi yang bahaya ini binatang ular adalah dia punya belitan. Gajah gede dibelit sama ini binatang mati, harimau besar tumbang. Apalagi manusia seperti kita. Tapi Anda lihat nanti, jikalau saya adukan dengan ini anak manusia, yang kalah yang mana, yang menang yang mana, Anda lihat, saksikan dengan baik. Di saat ini anak manusia menjerit kesakitan tanpa saplanan, Anda jangan kaget. Maka perhatikan dengan baik, ini anak manusia dalam keadaan terkujur kaku, tidak berdaya. Akan saya coba, saya terbangkan ketinggian 3 meter dalam keadaan terikat kuat, terikat rapat. Bahkan andaikan ini anak manusia nanti bisa terbang tanpa sayap, berjalan ini anak manusia tanpa kaki. Cuma jangan menyangka kami mempergunakan ilmu sulap. Ini bukan permainan sulap. Di hari Minggu ini kita coba kita adakan suatu hiburan dan pertunjukan. Karena jelas orang banyak hiburan awet muda, orang kurang hiburan payah cepat tua. Anak Dayak, anak Dayak, anak Dayak, sudah siap? Tidak takut. Ini hari kusiksa ragamu, sudah siap? Kupenggal kepalamu, kamu sanggup? Kuadukan dengan rupa-rupa lahung, kamu sudah siap? Ya, mari kita bermain. Perhatikan dengan baik. Ini yang saya bungkus ini anak manusia. Seorang anak laki-laki, bukan seorang anak perempuan. Namun jikalau nanti saya bongkar kembali dia punya pembungkus, saya buka kembali dia punya ikatan, rubah wujud anak manusia. Rambut yang hitam merubah jadi putih, pipi rapih keluar bulu, gigi rapih keluar taring. Anak manusia rubah wujud bagaikan binatang jadi-jadian, Anda jangan kaget. Bahkan rubah wujud jadi wanita cantik, jangan naksir, tidak berubah bukan yang nonton. Yang mana katanya yang disebut taji ular, kaki ular, nah ini, sok nontonnya maju ke depan merapat di garis. Namun kemarin saya hitung kakinya ada 33, tapi yang paling panjang di dadanya. Cuma di dadanya aneh. Kenapa dibilang aneh? Karena bagaikan kaki burung, bagaikan kaki ayam. Yang mana? Mari kita coba, kita tukar paham, kita tukar pengalaman. Karena jelas, mencari pengalaman bukan hanya di bangku sekolah saja. Di luar pun sekolah banyak ambil yang baik, buang yang buruk. Maka kita coba, kita mainkan rupa-rupa binatang. Saya hiburkan di mana ini pertempatan. Diangkat binatang ularnya deh, digalak-galak dulu. Digalak-galak dulu, dimainkan, digalak-galak. Awas, jangan takut, gak apa-apa deh. Paling-paling kamu digigit mati gak apa-apa, anak buah saya banyak ya. Cuma kalau binatang mati rugi ya. Karena kalau cari ular mah susah, harus ke gunung, ke sawah, ke ladang ya. Kalau cari anak buah gampil, di stasiun juga banyak. Nih lihat, perhatikan dengan baik. Apalagi anak buah semacam ini, kebanyakan makan gula aren, maka rambutnya kuning. Lihat, perhatikan dengan baik. Nah, sudah siap? Coba digalak-galak terus, awas. Lihat, di saat keluar dia punya taji atau punya kaki, mencengkeram ini binatang, Anda jangan kaget. Pelan-pelan kita bermain, pelan-pelan kita tukar paham, kita tukar pengalaman. Saya akan adukan dengan ini anak manusia dalam keadaan terkujur kaku, tidak berdaya semacam ini. Dayak, betul, kamu sudah siap? Tundukkan kamu punya kepala, pejamkan kamu punya mata, bacaan kamu punya doa. Ayat 1 kamu baca, ayat 2, ayat 15, doa nur buah tolong kau bacakan. Terakhir ditutup dengan doa selamat dan ayat kursi, supaya kamu diselamatkan di mana ini hari, di mana ini pertempatan. Bacakan dengan baik, jangan sampai meleset kamu punya doa. Meleset kamu punya doa, taruhan kamu punya nyawa. Karena sore ini saya coba, saya robahkan dia punya wujud, saya salin dia punya rupa, bahkan saya samakan dengan makhluk aneh yang saya bawa. Seperti apa makhluknya? Saya akan buka rupa-rupa binatangnya, saya akan adukan dengan ini anak manusia. Maka yang kalah yang mana, yang menang yang mana, Anda lihat, saksikan dengan baik. Sebelum saya keluarkan binatang aneh makhluk langka, saya yakin Anda pernah mendengar nama ini makhluk. Saya yakin Anda pernah mendengar nama ini binatang. Tapi saya yakin Anda belum pernah melihat bentuk ini makhluk atau bentuk ini binatang. Maka seperti apa makhluknya, seperti apa binatangnya, mari saya buka. Jadi menurut cerita makhluk ini, orang yang mati sudah ratusan tahun, tapi maaf, matinya bukan membusuk, melainkan mengecil, mengerut. Kenapa? Sebab dulu semasa hidupnya beliau mempunyai ilmu hitam, yaitu ilmu Batara Karang atau Pancasona. Jadi matinya tidak diterima
menerima bumi, melainkan jadi makhluk semacam ini. Tapi jangan disangka tuyul ya. Jadi jangan sampai seperti kemarin penonton teriak-teriak, tuyul, tuyul, tuyul. Ini bukan tuyul, hanya mirip tuyul. Panjang tubuhnya cuma 10 cm. Cuma dia punya tangan halus lembut bagaikan bayi yang baru lahir. Yang mana? Nah ini makhluknya. Coba, Supratman bawa sini. Saya akan perlihatkan dulu ini makhluknya biar penonton bisa jelas. Biar penonton bisa tahu seperti apa ini makhluk.